Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Aziza dengan NIM 2025020836. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Dan saya dari Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pengantar akuntansi dengan dosen pengampu Bu Anjar Safitri. Dari tugas ini, saya mengambil tema terkait dengan PT Semen Indonesia Tbk. Video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah dari PT Semen Indonesia Tbk, analisis SWOT, dan yang terakhir adalah laporan keuangan. Langsung saja pada pembahasan pertama mengenai sejarah dari PT Semen Indonesia Tbk yang akan dijelaskan pada video berikut. Nama Semen Gresik pasti sudah sangat familiar untuk masyarakat Indonesia sebagai merek semen terkemuka di negara ini. PT Semen Gresik yang memproduksi semen Gresik telah berganti nama sebagai PT Semen Indonesia pada 2012. Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang produksi semen. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, hingga akhir tahun 2022, perusahaan ini memiliki sejumlah pabrik di Indonesia dan Vietnam dengan total kapasitas terpasang mencapai 56,5 juta ton semen per tahun. PT Semen Indonesia Persero Tbk atau sebelumnya bernama PT Semen Gresik Persero Tbk diresmikan di Gresik pada tanggal 7 Agustus 1957. Perusahaan ini merupakan perusahaan BUMN persemenan yang menjadi penopang pembangunan nasional sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Pada saat itu, kapasitas produksi terpasang sebesar 250.000 ton semen per tahun. Pada tahun 1991, Semen Gresik mencatatkan diri sebagai perusahaan BUMN pertama yang go public di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten SMGR. Saat itu, kapasitas terpasang dari perusahaan ini telah mencapai 1,8 juta ton semen per tahun. Pada tahun 1995, perusahaan ini mengakuisisi Semen Padang dan Semen Tonasa, sehingga kapasitas terpasang dari perusahaan ini mencapai 8,5 juta ton semen per tahun. Perubahan nama PT Semen Gresik menjadi PT Semen Indonesia terjadi pada 2012. Alasan perubahan nama tersebut karena agar dapat merefleksikan holding yang lebih besar dan melambangkan keindonesiaan. Juga memayungi anak-anak perusahaan persemenan yang ada di Padang, Gresik, Tonasa, maupun rencana-rencana pengembangan pabrik ke depannya. Pada tahun 2017, perusahaan ini mendirikan Semen Indonesia Industri Bangunan untuk berbisnis di bidang produksi bahan bangunan. Perusahaan ini juga berhasil menyelesaikan pembangunan 2 pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah, dan di Padang, Sumatera Barat dengan kapasitas terpasang masing-masing sebesar 3 juta ton semen per tahun. Pada tanggal 11 Februari 2020, PT Semen Indonesia berganti logo menjadi SIG. Perubahan logo dilakukan untuk mengubah brand positioning dan menegaskan kembali visi, misi, dan nilai baru agar dapat mewakili layanan atau produk PT Semen Indonesia yang semakin berkembang. SIG menjadi semangat baru perseroan yang bertindak beda dan selalu melebihi jangkauan atau Go Beyond Next yang hadir menjadi solusi kebutuhan konsumen dan pembangunan nasional. SIG berkomitmen menjadi bagian dari penciptaan sustainable living yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan untuk meningkatkan kualitas kehidupan di masa mendatang serta terus menjadi BUMN kebanggaan bangsa Indonesia. Selanjutnya ada analisis SWOT pada PT Semen Indonesia Tbk. Yang pertama ada strength atau kekuatan, reputasi dan brand image yang kuat, di mana perusahaan memiliki brand yang dikenal dan dipercaya di pasar semen Indonesia dan regional. Hal ini membantu mempertahankan loyalitas pelanggan dan mempermudah penerapan penetrasi pasar baru. Yang kedua ada kekuatan finansial dan modal besar. Sebagai perusahaan BUMN besar, modal dan struktur keuangan yang kuat serta pengalaman panjang di industri memberikan daya tahan kompetitif dalam menghadapi resiko. Yang ketiga ada kualitas produk yang terjamin. Dinilai dari stabil dan memenuhi standar industri sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Biaya operasional dan proses tertentu yang tinggi. Proses packing dan biaya operasi di beberapa fasilitas masih menjadi beban yang meningkatkan total biaya produksi. Yang kedua adalah tantangan dalam sinergi internal.
integrasi dan sinergi antara unit-unit operasional di bawah induk loading masih menjadi isu yang dapat menghambat efisiensi dan koordinasi. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Yang pertama ada pemerintah pasar domestik dan internasional yang tinggi. Pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia dan negara-negara berkembang meningkatkan permintaan semen. Yang kedua ada dukungan regulasi dan pembangunan infrastruktur nasional, yang dimana program pemerintah untuk membangun infrastruktur menyediakan peluang demand untuk yang stabil bagi produsen semen. Kemudian yang terakhir ada threat atau ancaman. Yang pertama persaingan ketat dari produsen lain, yang dimana industri semen memiliki banyak kompetitor besar dengan kapasitas dan strategi agresif, sehingga persaingan harga dan pangsa pasar menjadi ancaman nyata. Yang kedua, ketergantungan pada kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan perdagangan, tarif, dan regulasi lingkungan dapat mempengaruhi operasional dan profitabilitas perusahaan. Berikut laporan keuangan tentang laporan laba rugi PT Semen Indonesia Tbk pada periode akhir 30 September 2025. Yang pertama ada pendapatan sebesar 25,3 triliun, beban pokok pendapatan sebesar 20,3 triliun, dan menghasilkan laba kotor sebesar 4,9 triliun. Beban penjualan sebesar 1,5 triliun, beban umum dan administrasi sebesar 2,3 triliun, penghasilan keuangan sebesar 130,5 miliar, beban keuangan sebesar 631,3 miliar, hasil bersih entitas dan keuangan dan venturan sebesar 12,3 miliar, beban operasi lainnya sebesar 208,6 miliar, dan menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan sebesar 374,5 miliar. Kemudian dikurangi dengan beban pajak penghasilan sebesar 213,7 miliar, dan menghasilkan laba periode berjalan sebesar 160,8 miliar. Jadi, laba bersih pada periode akhir PT Semen Indonesia Tbk sebesar 160,8 miliar. Kesimpulannya, terjadi sedikit penurunan pada pendapatan sekitar 4,9% dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kondisi pasar semen domestik dan kompetitif. SIG berhasil menekan beban pokok penjualan dan beban usaha, namun belum cukup untuk menutupi penurunan pendapatan secara keseluruhan. Setelah analisis SWOT dan laporan keuangan, kesimpulannya PT Semen Indonesia Tbk berada pada posisi strategis yang kuat di industri semen Indonesia. Perusahaan memiliki berbagai kekuatan seperti skala produksi yang besar, jaringan distribusi yang luas, reputasi merek yang kuat, serta dukungan pemerintah sebagai BUMN. Demikian penyampaian mengenai analisis SWOT dan laporan keuangan pada Semen Indonesia Tbk yang dapat saya sampaikan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.